Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Pemerintah kota ingin aku merawat kebun dengan lebih baik, jadi aku memintanya disetujui oleh Asosiasi Konservasi Alam setempat. Rumahku dikelilingi oleh dua kebun, satu di depan, menghadap ke jalan, dan satu di belakang, berbatasan dengan kebun tetangga. Ketika orang tua dan kakek nenekku pindah ke rumah kami 26 tahun yang lalu, mereka menanam pagar tanaman yang tebal di sekitar seluruh properti. Mereka juga memasang lengkung mawar di jalan setapak menuju pintu depan kami, dan kakek selalu sibuk menjaga kebun, menanam, menyirami, menjaga semuanya tetap rapi. Kakek meninggal pada tahun 2002, dan setelah itu, kebun itu terbengkalai selama beberapa tahun karena orang tuaku masih bekerja, dan aku dan saudara laki-lakiku masih kuliah atau sekolah. Tapi kemudian, CA 2005, ibuku membaca sesuatu kalau kita harus menanam sesuatu untuk membantu lebah dan dia bisa mengambil alih kebun, menanam lilac, rhododendron, mawar, dan berbagai buah beri. Kemudian kami memutuskan untuk juga memasang tempat tidur taman yang ditinggikan dengan berbagai bumbu dapur. Ibuku sekarang berusia lebih dari 70 tahun dan telah secara resmi memberikan rumah itu kepadaku dan saudara, sehingga kami tidak akan dikenakan pajak untuk mewarisinya ketika dia meninggal. Sejak itu, aku secara sporadis merawat kebun. Aku suka mereka dalam bentuk liar dengan semua burung, lebah, dan kupu-kupu terbang di sekitar. Di musim gugur kami mendapatkan landak dan kami telah dikunjungi oleh rubah baru-baru ini, yang membuat kucingku panik. Kemudian, baru-baru ini, kami menerima surat dari pemerintah kota yang menyatakan kebun kami mengganggu keamanan jalan, karena pagar itu menutupi trotoar dan terdapat buah beracun yang berbahaya bagi anak-anak. Sekarang, saudaraku memangkas pagar tanaman setiap bulan untuk memastikan tidak ada yang tumbuh terlalu tinggi di trotoar dengan cara apapun. Dan meskipun buah beri beracun, untuk mendapatkannya kita harus cukup tangguh karena dikelilingi oleh duri, mereka juga dikenal sebagai makanan yang ideal untuk beberapa burung lokal. Jadi, aku menghubungi Asosiasi Konservasi Alam lokal kami dan bertanya apakah mereka juga ingin melihat kebun kami, dan mungkin memberitahu kami apakah kami dapat memperbaiki sesuatu untuk menjadikannya lebih ramah alam. Mereka datang, melihat-lihat, dan kemudian memberitahu kami kalau mereka jarang melihat taman yang begitu bersentuhan dengan alam. Mereka menyetujui taman kami sebagai sangat ramah alam, dan menghubungi pemerintah kota untuk memberitahu mereka kalau dari sudut pandang asosiasi, perubahan apapun akan dianggap tidak ramah terhadap alam. Dan karena kota kami membanggakan diri sebagai salah satu ibu kota hijau di negara kita, mereka harus mengalah. Jangan main-main dengan kebunku. Cerita kedua. Apapun yang biasanya kamu pakai. Ini terjadi lama sekali. Di grup temanku, Julia sedang mengadakan pesta kebun. Julia pada dasarnya adalah orang yang baik, tetapi mudah stres karena detail-detail kecil. Dan ketika dia mengadakan pesta, dia kadang-kadang bisa mendapatkan sedikit ya, apapun yang setara dengan bridezilla, jika itu bukan pernikahan. Dalam hal ini, dia membuat kami semua tergila-gila dengan visi untuk pestanya, yang mencakup kami masing-masing dalam warna yang berbeda, gaun pastel yang terkoordinasi sehingga kami akan membuat pelangi kolektif dan kejenakan serupa. Masuklah Mickey. Mickey adalah, dan masih sahabat Julia. Dia memiliki sedikit kenakalan padanya, dan dia juga satu-satunya yang biasanya bisa membuat Julia melihat betapa konyolnya dia ketika dia menjadi seperti ini. Kami meminta Mickey untuk berbicara dengan Julia tentang hal itu, tetapi kali ini Mickey tidak berhasil. Julia hanya berkata dengan lelah, "Tolong izinkan aku memiliki ini. Aku telah mengerjakannya selama berbulan-bulan." Akhirnya kami setuju untuk mengenakan apa yang Julia inginkan kami kenakan, selama Julia membayar gaun itu yang dia lakukan. Sementara itu, Mickey bertanya kepada Julia apa yang seharusnya dia kenakan. Sekarang, visi Julia tidak benar-benar mencakup rencana khusus tentang bagaimana para pria akan berpakaian. Julia hanya menginginkan mereka dalam setelan jas atau sejenisnya. Jadi ketika Mickey menanyakan hal itu, di tengah momen yang terburu-buru dia berkata, "Aku tidak peduli, pakai saja apapun yang biasa kamu kenakan ke pesta di luar ruangan." Isyarat malicious compliance. Lihat, Mickey bekerja di Ren Fair. Ketika dia pergi ke pesta di luar ruangan, yang dia lakukan beberapa kali setiap musim panas, dia hadir sebagai bagian dari staf, dan dia memiliki kostum yang sangat spesifik yang seharusnya dia kenakan. Jadi pada hari pesta, Mickey muncul lebih awal, bersama dengan sebagian besar dari kita, untuk membantu Julia menyiapkan. Dan dia mengenakan kostum badut Ren Fair lengkap dengan topi dan lonceng. Untuk pujian Julia, reaksi pertamanya adalah menertawakan kepalanya, yang kedua adalah memukulnya.
Mickey melakukan pengaturan dalam pakaian badut dan akhirnya mengakui, tepat sebelum pesta, kalau Mickey memiliki pakaian yang berbeda di tasnya jika Julia ingin dia berganti pakaian. Mickey tidak bermaksud untuk mengacaukan pesta Julia, hanya untuk mengacaukan otaknya sedikit sebelum dimulai. Julia akhirnya memberitahu Mickey kalau akan lebih baik jika Mickey berganti pakaian, tapi Julia harus memikirkannya. Julia mengakui bahwa dia mulai berpikir mungkin layak untuk melihat bagaimana semua orang bereaksi terhadap pesta di luar ruangan yang diatur dengan sempurna ini, dipadukan dengan pelawak yang berkeliaran. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.